dimanapun berada, kita akan buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk kegiatan yang kedua yaitu sambutan dan pengenalan Edusiana oleh Bapak Adnan Caniago. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon di-unmute agar kita bisa lebih konsentrasi untuk mendengarkan pemateri kita. Kepada Bapak Adnan Caniago, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Riri. Pak Adnan ke unmute ya. Oke, baik Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullahu bil huda wa dinil haq liyusru wala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita masih dilimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada kegiatan Edusiana pada siang hari ini. Kemudian selawat barangkali salam terlupaklah kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu semuanya yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, ya. Di grup WA kita udah hampir penuh satu grup ya Bapak Ibu, tapi yang hadir pada virtual hari ini hanya sekitar 64 orang. Alhamdulillah sudah hadir sekitar ya hampir setengah ya Bapak Ibu. Oke, mungkin untuk pembukaan langsung saja ya barangkali di sini kegiatannya itu khusus untuk membahas Edusiana. Bapak Ibu semuanya mungkin yang sudah tahu dengan Sagu Satal ya. Sagu Satal merupakan salah satu kanal pelatihan dari Ikatan Guru Indonesia. Nah, Sagu Edusiana ini merupakan salah satu program dari Sagu Satal. Jadi Edusiana merupakan salah satu program dari Sagu Satal. Jadi Bapak Ibu semuanya, Edusiana merupakan salah satu majalah online ya yang nanti itu membahas seputar konten pendidikan. Jadi Bapak Ibu biasanya itu sering mengenal dengan istilah koran ya. Kalau koran itu dalam istilah cetaknya. Nah, untuk kali ini Edusiana hadir dalam bentuk koran online ya, majalah seperti itu. Nah, jadi Edusiana itu semacam koran online yang itu skalanya nasional, Bapak Ibu. Nah, di sini. Oke, ini mengenal Edusiana ya. Itu Edusiana platform menulis online untuk publikasi konten pendidikan. Jadi Edusiana ini semacam koran atau majalah pendidikan yang berisi tentang konten pendidikan. Nah, di sini di bawah naungan Sagu Satal, kanal Sagu Satal dari Ikatan Guru Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang nanti bergabung ke dalam menulis ya bersama di Edusiana, nanti itu kita mengenal dengan istilah Edusianer ya, istilah untuk Edusiana yang menulis ya, member Edusiana. Nah, kemudian Edusiana ini hadir dalam bentuk dua. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengakses melalui desktop ya, itu dengan website edusiana.org. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Android ya, dengan mendownload nantinya platform Edusiana di Google Play Store. Nah, Bapak Ibu, apa sih bedanya Edusiana dengan platform yang ada? Nah, di sini saya jelaskan, Edusiana sendiri itu berada di bawah naungan LIPI ya.
Jadi Edusiana udah terdaftar sebagai platform menulis online yang memuat tentang publikasi konten-konten pendidikan. Itu kita terintegrasi ke LIPI dan memiliki ISSN resmi. Nah, ini ada surat penerbitan SK-nya. Bapak Ibu bisa dilihat ya, bahwa memang Edusiana terdaftar seperti itu. Jadi di sini ketika Bapak Ibu punya tulisan di website itu enggak sama dengan ketika Bapak Ibu punya blog sendiri. Ketika Bapak Ibu punya blog sendiri, maka di sana tidak ada penyelesaian konten, kemudian konten yang Bapak Ibu buat langsung terbit. Nah, ketika di Edusiana, nanti semua tulisan-tulisan yang Bapak Ibu posting itu tidak langsung terbit. Nanti akan diseleksi oleh bagian editor. Nah, nanti siapa yang tulisannya perlu direvisi, maka akan dilakukan revisi. Kenapa demikian? Karena di sini itu semua terbitan, semua publikasi yang ditayangkan di website ya, di platform Edusiana itu langsung diawasi oleh pihak LIPI ya. Karena terbitan kita itu skalanya harian Bapak Ibu. Jadi tiap hari itu silakan untuk mengisi ruang-ruang yang ada di Edusiana seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi ruang-ruang yang ada di Edusiana. Nah, apa sih keunggulan Edusiana dari platform yang sudah ada? Nah, mungkin ada yang mirip-mirip ya, namanya seperti ada Kompasiana dan yang lain-lainnya ya. Nah, yang itu tidak ada terdaftar di LIPI ya, secara legalitas tidak terdaftar di LIPI, hanya semacam platform menulis blog biasa yang ketika Bapak Ibu menulis langsung diposting. Nah, itu. Kemudian di sini Edusiana tampilannya simple. Jadi Bapak Ibu yang pemula itu lebih mudah membuat ya dan mengenali apa fitur-fitur yang telah disediakan oleh Edusiana. Kemudian di sini banyak pilihan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mau memposting, di sini banyak pilihan. Apakah Bapak Ibu mau memposting semacam formatnya teks, artikel, maka Bapak Ibu pilihnya di bagian format artikel. Bapak Ibu mau memposting publish foto-foto ya, foto-foto mungkin kegiatan di sekolah, maka di sini ada ruangnya galeri ya, nanti pilih bagian galeri. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau mempublikasi semacam itu video, maka di sini bisa memilih video dan juga ada kuis dan audio. Nah, di sini banyak keunggulan daripada yang platform yang sejenis seperti itu. Kemudian setiap tulisan yang disubmit ya, yang dikirim oleh Edusiana, member-member dari Edusiana, maka tulisan tersebut tidak langsung tayang di web. Nanti Bapak Ibu akan ditinjau dulu oleh bagian tim dari Sagu Satal. Itu kita ada mempunyai beberapa orang tim yang nanti akan menyeleksi tulisan-tulisan Bapak Ibu. Nah, itu baru bisa ditayangkan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat bagian mana artikelnya. Apakah masuknya ke cerpen, puisi, ataupun pantun. Nanti ada ruang-ruang tersendiri yang bisa Bapak Ibu berkarya dengan mengirimkan tulisan. Kemudian adanya reward ya. Di sini ada sistem reward poin. Nah, bagi Bapak Ibu yang biasanya itu tulisannya menarik ya. Kalau Bapak Ibu tulisannya menarik, itu nanti akan banyak viewernya. Nah, nanti Bapak Ibu yang paling banyak viewer itu akan otomatis tertambah sendiri ya poin-poinnya. Nanti poin ini diaktifkan, ada syaratnya Bapak Ibu. Nanti akan sendiri itu lihat kalau seandainya 1 poin itu Rp1 ya. Jadi nanti akan ada terlihat di akun masing-masing berapa poinnya kalau sudah memenuhi syaratnya. Kemudian adanya reward bagi Edusianer yang aktif menulis sesuai dengan tingkatannya. Di sini kita kasih ada seperti kategorinya hijau ya. Dan masih ada banyak kategorinya Bapak Ibu, nanti kita lihat ya. Kemudian ada sistem tukar poin. Nah, Bapak Ibu yang poinnya itu sudah sampai ya, sudah sampai. Contohnya Bapak Ibu sudah mengumpulkan poin 3.999.000 ya. Maka Bapak Ibu bisa tukar poin-poinnya dengan apa? Dengan penerbitan. Nah, seperti itu. Nanti ditukar poinnya dengan
paket penerbitan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menerbitkan buku secara gratis tanpa harus bayar, hanya dengan menukar poin yang ada di sistem seperti itu. Nah, ada 5 manfaat bergabung di Edusyana ya. Selain nanti Bapak Ibu bagi yang berprofesi sebagai guru ASN, nah di sini nanti Bapak Ibu mungkin ini diakui nggak ya untuk publikasinya gitu kan. Nah, Bapak Ibu, karena kita di sini sudah terdaftar di LIPI, nah otomatis sudah ada pengakuan secara resmi bahwa website kita sudah memenuhi syarat. Nah, berbeda ketika Bapak Ibu publish-nya di koran ya. Kalau Bapak Ibu di koran itu yang untuk apanya tidak terdaftar di LIPI, tetapi mereka terdaftarnya di Dewan Pers. Ya, karena berbeda ketika Bapak Ibu mau itu berkecimpung dengan dunia pendidikan, tentunya lebih ke LIPI. Karena LIPI ini berhubungan dengan ilmiah, seperti ada majalah, kemudian ada juga nanti jurnal, dan lain-lainnya. Banyak buletin. Nah, seperti itu. Oke, yang pertama manfaatnya kita lihat mendapatkan ilmu. Nah, tentunya di sini ketika edusioner itu menulis ya, tentunya secara tidak langsung kita sudah membaca apapun yang dipublikasikan di Edusyana. Maka di sini kita pasti akan mendapatkan ilmu-ilmu baru dari sharing dari berbagai member yang menulis di Edusyana. Kemudian Bapak Ibu juga mendapatkan komunitas ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang sudah tergabung ke Edusyana, nanti kita sebut dengan Edusyana, maka di sini akan ada grup khusus nanti yang akan kita bina dalam kepenulisan. Tak hanya mengenai artikel ya, dan juga nanti juga ada pembinaan baik itu sebagai editor. Nah, itu banyak lagi program-program kita ke depannya yang bisa nanti kita sharing di komunitas. Kemudian di sini manfaatnya itu termotivasi untuk terus menulis. Nah, salah satunya Bapak Ibu ketika kita ingin menulis, tentunya banyak godaan-godaan yang selalu kita dapatkan. Salah satunya ketika kita ingin terus menulis, beradalah di lingkungan orang-orang yang sama dengan kita ya, yang sama dengan Tika, yang sama-sama menulis. Kenapa? Karena motivasinya sama. Nah, ketika motivasinya sama, maka kita selalu termotivasi untuk terus menulis. Kemudian belajar untuk berbagi ya, karena untuk berbagi itu enggak selalu kita berbaginya dalam bentuk materi Bapak Ibu. Ilmu yang kita tulis ya, kita share kita publish di Edusyana, itu merupakan suatu hal yang berharga bagi mereka yang belum mengetahuinya. Maka dengan kita terus menulis di Edusyana, maka di sini kita telah belajar untuk berbagi. Nah, di sini terbitkan buku secara gratis. Nah, di sini Bapak Ibu dengan adanya reward yang saya sampaikan tadi, maka poin yang sudah sampai kita akan tukarkan dengan penerbitan buku. Nah, Bapak Ibu bisa menerbitkan buku secara gratis. Nah, nanti artikel-artikel yang dibuat tentunya artikel-artikel yang istilahnya tuh yang menarik lah ya, menarik yang dapat dilihat oleh semua orang gitu. Nah, di sini saya membuat tantangan menulis di Edusyana ya, Bapak Ibu. Sini ada tantangan-tantangan. Nah, salah satunya seperti tantangan menulis 30 hari ya, tanpa putus, gunanya untuk melihat ya bagaimana konsistensi Bapak Ibu dalam menulis. Apakah bisa fokus menulis dalam tiap hari. Nah, di sini ada tantangan menulis selama 30 hari, kemudian ada tantangan menulis 60 hari, kemudian ada juga tantangan menulis 180 hari, kemudian ada tantangan menulis 270 hari, dan juga ada tantangan menulis 365 hari. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa ketika Bapak Ibu telah menyelesaikan tantangan menulis 30 hari, maka disinilah nanti fitur reward-nya kami aktifkan. Nah, nanti Bapak Ibu akan diaktifkan fitur reward-nya oleh tim
peninjau dari tulisan-tulisan yang Bapak Ibu kirim ke Edusiana. Ya, ini piagam penghargaan yang 30 hari, ya, kemudian yang 180 hari, kemudian ada 270 hari. Nah, selain ini kita juga ada penghargaan lainnya, Bapak Ibu. Kemudian seperti reward untuk sekolah yang aktif literasi. Jadi Bapak Ibu yang sekolahnya yang mengikuti program Edusiana, mengajak guru dan siswanya menulis dan menerbitkan buku bersama Sagu Satal, maka di sini kita juga akan memberikan reward, ya, piagam penghargaan. Jadi sekolah tetap mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mengikuti ajang ini. Kemudian ada juga reward untuk kepala sekolah bagi Bapak Ibu yang kepala sekolah yang mengikuti program Edusiana, mengajak guru dan siswanya, ya, untuk terus menulis, mensyiarkan literasi, maka di sini juga kita kasih reward berupa piagam penghargaan. Kemudian juga reward untuk penulis. Nah, Bapak Ibu juga yang aktif menulis juga kita kasih reward, Bapak Ibu. Gunanya untuk memberikan motivasi bagi Bapak Ibu untuk bisa lebih konsisten dalam menulis. Apalagi untuk tiap hari ini sangat berat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena terkadang ada kesibukan kita di sekolah. Nah, kadang kita lupa. Jadi kita berharap nanti para Bapak Ibu yang ikut serta itu bisa meluangkan waktunya untuk menulis walaupun hanya sekitar 10 menit di Edusiana. Nah, nanti boleh menggunakan laptop ataupun menggunakan aplikasi, ya, Edusiana. Jadi 10 menit aja kita minta untuk konsisten menulis di Edusiana. Nah, itu nanti kalau mau digunakan untuk kredit poin, Bapak Ibu tinggal print dan nanti bisa lihatkan itu ke tim penilainya, ada di bagian atas, Bapak Ibu. Karena untuk media online yang terdaftar di LIPI wajib mencantumkan ISSN-nya, ya, di bagian sebelah kanan atas websitenya. Nah, Bapak Ibu nanti kalau buka silakan dilihat di sana. Benar nggak, bisa dicek untuk keasliannya. Nah, di sini Bapak Ibu mau menulis gimana caranya gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa nanti, ya, buka itu, ya. Nih ada buka untuk websitenya. Oke, saya coba dulu, ya, Bapak Ibu. Silakan nanti diikuti. Oke, di sini Bapak Ibu silakan nanti dicoba langsung, ya. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu silakan tuliskan Edusiana ORG, ya. Seperti ini. Edusiana ORG, nanti Bapak Ibu silakan di sini. Nah, akan tampil tampilannya seperti ini. Di bagian atas Bapak Ibu bisa lihat, ya, di sini ada nomor ISSN-nya. Nah, nanti ini tanda bukti kita terdaftar di LIPI, maka ini harus dicantumkan. Nah, di sini ada kolom-kolom ruang yang nanti Bapak Ibu isi. Boleh Bapak Ibu di sini mau tentang artikel, tentang kesehatan, pantun, puisi, cerpen, dan juga ada resensi juga. Kemudian masih banyak yang lainnya, ya, Bapak Ibu di sini. Nah, itu juga nanti kalau ada event-event literasi boleh Bapak Ibu share di sini. Nah, jadi apapun bisa kita tulis, terbitnya harian. Nah, nanti bisa kita ada redaksi di bagian kirinya. Nanti Bapak Ibu cek itu redaksinya, biasanya itu kalau untuk di print, ya, untuk dinaik pangkat, ya, itu bisa digunakan. Oke, itu untuk apa? Nanti Bapak Ibu silakan klik di bagian ini daftar. Nah, di sini Bapak Ibu. Kemudian di sini silakan diisi nama Bapak Ibu. Mintanya di sini namanya saya, ya, Adan Caniago. Kemudian alamat emailnya.
Oke, seperti ini. Kemudian silakan kata sandinya juga dibuat. Kemudian juga kata sandinya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu silakan dibaca untuk syarat ketentuannya, kemudian silakan di checklist. Nah, setelah ini lengkap ya, nama boleh pakai gelar, boleh tidak. Kemudian kita klik daftar. Nama pengguna sudah ada, maka saya harus ganti. Oke. Nah, di sini sudah gabung ya Bapak Ibu. Di sini ada nama saya ya, dan Sagu Satal. Nah, di sini silakan Bapak Ibu ganti foto profilnya, kemudian lengkapi tentang biodata Bapak Ibu, kemudian klik simpan. Kemudian di akun media sosial, nanti Bapak Ibu silakan lengkapi link Facebooknya, IG-nya, nanti bisa juga nanti diikuti, di-follow sama teman-teman di Edusiana. Kemudian juga nanti referensi ya, di sini boleh nanti di setting sendiri. Kemudian di bagian ini kalau mau ganti kata sandi juga bisa. Nah, seperti itu. Masukkan kata sandi. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan diklik tambah tulisan. Nah, di sini saya sampaikan tadi ada artikel, galeri, kemudian ada kuis, dan juga ada video dan audio yang kita bisa publish di Edusiana. Nah, contohnya saya milih di bagian artikel. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini kita bisa tuliskan judulnya, kemudian di sini kita tuliskan kata kunci ya, kata kunci yang bisa kita digunakan nanti untuk mencari post yang kita di internet. Ini juga kemudian di sinilah kita cantumkan tulisan kita. Nah, di bagian di sini Bapak Ibu wajib mencantumkan gambar. Nah, tinggal pilih gambar. Kemudian di bagian ini Bapak Ibu pilih kategori ya, ada kategori, kemudian pilih kategorinya apa. Contohnya di sini cerpen. Kemudian subkategorinya apa? Cerpen. Nah, kemudian nanti akan langsung kita kirim. Nah, saat Bapak Ibu kirim, maka nanti tulisannya akan masuk di bagian di sini tertunda, pending ya. Nah, nanti akan ditinjau oleh bagian editor Edusiana. Nanti Bapak Ibu silakan cek ya di emailnya apakah ada pembaruan atau ada informasi dari editor, apakah tulisan Bapak Ibu harus direvisi atau gimana nya. Nah, itu sedikit ya Bapak Ibu mengenai Sagu Satal di Edusiana ya. Di sini nanti ada tulisan tertunda. Nah, kalau nanti sudah disetujui oleh bagian editor, maka nanti tulisan Bapak Ibu akan langsung berada di bagian tulisan yang sebelah ini. Kalau belum disetujui, maka akan ada di tulisan tertunda. Nah, itu Bapak Ibu untuk masalah dari pendaftaran Sagu Satal dan untuk menulisnya. Nah, nanti kalau mau informasi lebih lanjut mengenai reward, nanti juga akan disampaikan ya, secara berkala kami sampaikan bagaimana sistemnya dan di mana mau lihatnya. Karena ketika Bapak Ibu baru gabung, maka tidak akan ada muncul poin apapun, karena akunnya baru. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, itu sedikit tentang Edusiana dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi ada pertanyaan nanti bisa diskusi kita di grup ya. Baik, itu karena akan dilanjutkan nanti oleh narasumber yang kedua. Terima kasih. Punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Bapak dan Yaku. Harapkan ya
Edisiana hadir untuk semua Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Jadi silakan Bapak Ibu guru yang berminat dalam hal penulisan, silakan bisa berpartisipasi dan penulisan di Edisiana. Baiklah, untuk acara yang ketiga yaitu pemaparan materi tulisan artikel dan esai di majalah pendidikan online skala nasional yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Andi Ferry. Iya, habis. Kita ke materi, saya habis biar kita tidak terganggu oleh suara-suara ya, jadi kita bisa mendengarkan materi dari Bapak Andi dengan baik. Terima kasih. Bapak, Ibu, guru semuanya, Bapak Ibu, mohon sekali lagi partisipasinya untuk meng-unmute audionya agar kita bisa belajar dari paparan dari materi Pak Andi. Oke. Baiklah, Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama ya, langsung saja ke Pak Andi Ferry. Tapi sebelum itu saya akan sedikit mengulas tentang profilnya Pak Andi. Selamat siang Pak Andi. Mohon maaf ya, ini saya akan diri tentang Pak Andi dulu. Jadi Pak Andi ini sekarang adalah aktif di pimpinan redaksi Eduper dan Instruktur Nasional Kepenulisan. Spesialisasinya adalah narasumber di berbagai kanal maupun on-site training, kemudian sebagai penulis aktif di berbagai media lokal maupun nasional sejak tahun 2007. Kemudian pengalaman profesionalnya sebagai dosen, kemudian guru di berbagai sekolah unggulan, kemudian peneliti Balitbank Kota Solo. Saat ini diberi amanah sebagai Kasubang Program dan Keuangan Dinas Pendidikan. Kemudian latar belakang pendidikan beliau adalah S1 Bahasa dan Ilmu Komunikasi, kemudian S2 beliau adalah Bahasa dan Leadership and Management of Education. Pendidikan terakhir yaitu Flinders University Australia. Begitu sedikit profil dari pemateri kita, Bapak Andi Ferry. Untuk selanjutnya saya persilakan Pak Andi Ferry untuk memperkenalkan materi. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas atau bagaimana Ibu? Oke ya, suaranya bisa didengar? Iya, bisa. Oke. Kita mulai saja, bahwa biasanya di surat kabar atau newspaper itu akan selalu ada yang namanya artikel ilmiah populer, dan itu biasanya kalau di surat kabar, artikel ilmiah populer itu akan diterbitkan setiap hari dengan tema yang berbeda-beda. Biasanya setiap surat kabar itu akan punya ciri khas masing-masing. Jadi misalnya hari Senin dia akan menerbitkan tentang artikel ilmiah populer mengenai pendidikan, kemudian hari Selasa dia akan menerbitkan mengenai ekonomi, kemudian di hari berikutnya mungkin dia akan menerbitkan mengenai politik. Tetapi karena pada hari ini kita medianya itu sudah cukup banyak. Kalau dulu kan media, printed media itu kan masih sangat susah ya, atau jarang sekali. Bahkan pengalaman saya pertama kali menulis artikel itu bisa 2 minggu, 3 minggu baru kita mendapatkan respon apakah dia dimuat apa tidak. Tapi alhamdulillah dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, tinggal kitanya lagi. Kita mau menulis apa tidak. Karena medianya sudah cukup banyak, dan sekarang ini tidak perlu lagi
mengirimkan tulisan kita melalui pos. Seperti zaman saya mulai menulis dulu, awal-awal merintis penulisan dulu. Setiap kita menulis, kita print dulu di A4, kemudian kita kirim ke kantor pos, kemudian kita tunggu apakah dimuat apa tidak. Tapi kalau sekarang kita bisa langsung kirim via email, kemudian bisa via WhatsApp ke dewan redaksinya. Jadi kita cepat dan berbiaya murah. Oke, jadi akan sangat sayang sekali kalau misalnya kita tidak memanfaatkan media-media yang ada sekarang ini untuk menambah pengetahuan kita, kemudian untuk melatih kemampuan kita untuk beraktualisasi diri melalui tulisan-tulisan. Salah satunya yang sore hari ini akan saya paparkan adalah artikel ilmiah populer. Sebenarnya di dalam surat kabar itu banyak pojoknya, ada artikel ilmiah populer, kemudian ada berita, misalnya ada press release, kemudian ada essay misalnya, kan ya, akan sangat banyak sekali. Tapi kita runut satu-satu dari yang menurut saya paling mudah ya untuk kita tulis dan mempunyai angka kredit kalau bagi guru-guru. Tapi kalau kita menulis berita misalnya, itu tidak ada angka kreditnya bagi seorang guru. Artinya tidak ada value added-nya, tidak ada nilai tambahnya bagi kita sebagai tenaga pendidik misalnya untuk diajukan angka kreditnya. Boleh-boleh saja sebenarnya kita menulis berita, tapi biasanya berita itu akan dimuat oleh wartawan yang sudah ditunjuk oleh surat kabar tersebut. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Menulis artikel ilmiah populer itu tidak susah sebenarnya, karena dia hanya menuangkan ide, gagasan, apa yang menurut kita perlu kita tulis, apa yang perlu kita kritisi, apa yang kita perlu kasih solusi, apa yang perlu kita ungkapkan mengenai keresahan kita. Ya, jadi di dalam suatu tulisan itu yang karya ilmiah populer itu termasuk yang nomor 2. Ya, kalau yang puisi, cerpen itu nomor 3 tadi ya, yang ada tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adan, ada cerpen, puisi, cerbung misalnya, itu di karangan non ilmiah, itu karangan non fiksi, ya, karangan non ilmiah ini. Tapi kalau karangan ilmiah itu dia bersifat jurnal misalnya, akan lebih banyak diterbitkan di jurnal karena dia adalah hasil penelitian-penelitian, baik itu penelitian menggunakan primary data atau secondary data. Nah, tetapi kalau artikel ilmiah populer tidak membutuhkan data yang sebegitu rumit. Baik, karena itu artikel ini yang di surat kabar itu disebut semi ilmiah. Ya, ada artikel, kemudian ada opini, ada features, ada reportase dan sebagainya. Itu termasuk karangan semi ilmiah. Tapi kita bahas saja satu-satu. Kita masuk ke opini. Jadi artikel itu adalah opini pada dasarnya. Yang saya jelaskan di awal yaitu pandangan penulis, maka apapun yang ada di dalam tulisan itu adalah sifatnya tentu saja subjektif. Karena dia dipandang oleh penulisnya sendiri. Jadi tidak bisa kita menyalahkan kalau misalnya dia menulis, misalnya belajar daring itu tidak efektif. Misalnya ada yang menulis artikel seperti itu. Atau bahkan ada yang menulis sebaliknya. Belajar daring itu jauh lebih efektif. Itu sudut pandangnya, tidak bisa kita menyalahkannya. Yang penting dia sudah melalui kaidah-kaidah kepenulisan dan melalui etika-etika penulis yang baik. Artinya tidak menyinggung suatu nama tertentu, tidak melecehkan suatu ras, suku, agama, dan sebagainya. Itu sudah termasuk kategori artikel yang baik. Oke, jadi artikel atau opini merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Nah, kalau kita ambil contoh, misalnya kita bisa saja menulis tentang kalau sekarang ini sedang marak-maraknya
misalnya belajar daring atau belajar from distance, ya, belajar, atau kita mau mengkritik kebijakan kembali ke sekolah sementara pandemi belum reda misalnya kan. Nah, itu juga menjadi suatu keresahan. Jadi suatu artikel itu bisa saja suatu kritik atau bisa saja suatu solusi yang kita muat di dalam suatu tulisan. Ya, kalau ini contoh yang di luar bidang pendidikan. Atau misalnya kita mempunyai keresahan di bidang kualitas pendidikan. Oke, jadi artinya artikel itu hanya sebuah tafsiran dari yang membuatnya. Kemudian dia akan menjadi suatu wahana diskusi dan sosialisasi gagasan. Jadi artinya bisa diperdebatkan memang. Jadi tidak mutlak apa yang dia tulis itu adalah suatu hal yang benar. Kemudian kita sebagai guru mempunyai kontribusi publik dalam mencari solusi, tidak hanya ngomong sana sini gitu ya. Kemudian yang lebih penting itu adalah sarana aktualisasi diri. Karena orang kalau menulis biasanya akan lebih dikenal orang. Kemudian dia akan lebih bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya. Para tokoh kan pernah bilang itu. Mungkin kita bisa saja hilang dalam peredaran masyarakat, tetapi tidak tulisan, ya, tidak dengan tulisan. Jadi artinya kalau kita menulis, kita akan selalu ada sepanjang masa dan eksistensi diri. Saya sudah membuktikan bahwa pertama kali kita akan dikenal orang itu apabila kita menulis. Apalagi kalau zaman dulu itu kalau udah masuk koran itu orang akan menganggap kita lebih tahu dari yang tidak pernah menulis sama sekali. Jadi kita akan dijadikan tempat bertanya atau tempat belajar dan sebagainya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Ini contohnya tulisan saya zaman ya, zaman lama sekali. Di koran daerah. Jadi saya mulai dari koran daerah dulu, saya coba, kemudian saya tulis dan saya kirim. Dan itu biasanya saya cek hampir setiap hari di bagian opini. Itu biasanya di halaman 12 kalau printed media. Karena itu zaman old, jadi tidak ada soft copy-nya. Jadi intinya kalau artikel ilmiah itu dia harus logis, lugas, dan langsung menuju persoalan, harus memiliki dasar dan alasan yang masuk akal, walaupun dia sifatnya subjektif tadi, tetapi dia harus mempunyai dasar. Artinya kita boleh mengutip, kita boleh mengambil referensi, kita boleh memakai pikiran orang lain di dalam tulisan kita. Yang tidak boleh itu adalah menggunakan kalimat orang lain di dalam tulisan kita, karena itu akan disebut plagiat. Oke. Objektif maksudnya keterangan yang disajikan sesuai dengan data dan fakta yang ada. Jadi kalau kita mengatakan bahwa saat ini belum 100% siswa yang belajar mendapatkan vaksin, itu kan sebuah fakta. Walaupun sebenarnya kita tidak tahu seberapa jauh itu, karena kita tidak memakai data statistik yang lebih akurat misalnya. Itu maksudnya objektif, tapi secara penulisannya dia subjektif. Oke. Saya agak percepat saja, karena sebenarnya kalau teori itu kita akan mudah ya, kita baca dari berbagai sumber pun akan gampang. Tapi yang paling sulit itu, sepanjang saya mengasih materi yang sudah beberapa tahun terakhir itu, mengaktualisasikan teori itu ke dalam bentuk tulisan. Nah, itu yang masih perlu kita uji, karena masih sangat langka. Karena kadang-kadang dari sekian puluh, dari sekian ratus yang mengikuti pelatihan, misalnya, dia paham teori, tapi karena tidak pernah mencoba dalam bentuk tulisan, akhirnya dia tidak pernah bisa. Karena tulisan itu sifatnya memang harus dicoba. Setiap orang akan mempunyai gaya kepenulisan yang berbeda-beda, jadi tidak sama.
Jadi Bapak dan Ibu bisa baca dari slide yang saya tampilkan secara teori. Nah, ini judul artikel saya yang lain, ya, membaca dunia maya, ya, kaya tapi mengemis, misalnya belajar mencari nilai. Jadi judul suatu artikel ilmiah populer itu sendiri sebenarnya harus sudah menggugah pembaca untuk mengikuti tulisan kita. Jangan tulisan itu sudah bisa ditebak dari judulnya itu apa isinya. Nah, itu adalah ciri-ciri artikel ilmiah populer yang biasanya akan dimuat oleh surat kabar. Di samping dia aktual, artinya apa yang kita tulis di situ itu memang suatu kejadian yang sedang berlangsung atau sedang marak-maraknya didiskusikan orang. Nah, itu dia. Oke, sama saja sebenarnya seperti menulis karya ilmiah yang lain, walaupun dia sifatnya satu kesatuan atau satu unity, yaitu ada pendahuluan, ada isi, dan ada kesimpulan. Jadi walaupun dia sifatnya satu kesatuan seperti itu, yang namanya artikel ilmiah populer, tetap ada pendahuluan, ada kata pembukaan, ada paragraf pembuka, ada isi, kemudian ada kesimpulan. Apa yang kita inginkan dari menulis itu. Nah, judul itu harus membangkitkan minat baca. Ya. Singkat, padat. Biasanya artikel itu paling banyak 1000 atau 1200 sudah banyak. Ya. Kata. Ya. 1000 sampai 1200 kata. Kalau 500 terlalu pendek. Itu biasanya press release. Itu arahnya ke press release, bisa pendek atau berita. Ya, kalau yang cuma 200 atau 300 kata. Oke. Dia bahasanya kita gunakan bahasa informal tapi baku. Maksudnya kita ini akan dibaca oleh semua kalangan dari berbagai latar belakang keilmuan. Jadi kita tidak, walaupun kita latar belakang kita kimia misalnya, kita tidak akan menggunakan istilah-istilah kimia yang sangat ilmiah gitu ya. Jadi kita akan menggunakan bahasa-bahasa kimia yang mudah dipahami secara umum. Misalnya chemistry kan sudah dipahami oleh semua orang. Semua orang semua tahu bahwa misalnya kalau kita menulis dalam sebuah kepenulisan, harusnya sebuah ide dan gagasan yang kita tulis harus mempunyai chemistry. Nah, itu sudah biasa, tidak ada masalah ya dengan kata-kata chemistry, karena semua orang sudah tahu. Oke. Kemudian judul itu harus menggambarkan isi, ya, harus menggambarkan isi, singkat, padat, menarik, serta menggunakan kalimat aktif. Oke, contoh begini. Nah, ini nih. Lembaga pengangguran terdidik. Padat, singkat, menggambarkan isi. Ya. Mungkin Bapak Ibu belum bisa membaca isinya apa. Nanti ada yang digital. Nah, ini. Ini judulnya Cilaka 12. Ya. Lebih pendek lagi. Nah, tapi dia menggambarkan seluruhan isi. Ya. Apa yang akan saya tulis di dalam itu semuanya menyangkut judul yang ada di atas, Cilaka 12. Dan paragraf pembukanya pun sudah harus menarik, di samping judulnya juga mengundang tanda tanya bagi pembaca. Ya. Jadi saya boleh mengutip seperti ini. Biasanya kalau saya dalam menulis itu, setelah saya dapat topik atau gagasan yang harus saya tulis, saya akan berpikir judul apa yang menarik yang harus saya bikin untuk gagasan saya ini. Kemudian setelah saya mendapatkan judulnya, baru saya akan berpikir paragraf pembukanya apa? Apakah saya akan mengutip pendapat orang lain, atau saya akan menceritakan pengalaman yang ada, atau saya akan menceritakan anekdot. Atau anekdot itu adalah cerita lucu yang tetapi ada terjadi, ya, karena anekdot itu berkaitan dengan budaya. Ya. Jadi saya akan berpikir panjang prosesnya, bisa sehari, bisa setengah hari, tapi biasanya langsung saya tulis di dalam kertas kecil supaya tidak lupa apa gagasan saya itu. Biasanya kalau sudah dapat paragraf pembuka, sudah dapat judul, itu isinya akan mengalir saja. Dan ini keuntungan menulis artikel bagi guru-guru. Di samping cepat, dia tidak seperti PTK, tidak seperti
makalah, skripsi dan lain sebagainya, menulis di jurnal misalnya, kan? Itu memakan waktu yang lama dan bahkan biaya. Ya, kalau ini cukup mungkin dalam waktu 1 malam kita tulis, kita terbitkan, dan angka kreditnya sudah 2. Itu dari segi angka kredit saja baru. Ya, yang kita ambil dari segi angka kredit. Ya, oke. Oke, sudah saya jelaskan dari awal. Jadi dia harus mengandung gagasan aktual yang harus kita pikirkan, bahwa dalam kepenulisan harus ada gagasan aktual, gagasan baru. Boleh saja kita menulis tentang pandemi. Pandemi itu kan sudah lama, sejak tahun 2019 kan. Tetapi apa yang baru dari sisi kita? Nah, yang baru dari sisi kita apa? Boleh saja judulnya pandemi, walaupun dia 2019. Ya. Kemudian orisinalitas. Oke, itu hanya sebuah teori saja. Oke. Kita langsung ke yang ini, yang besar. Penulis artikel harus memiliki kemampuan berpikir kritis, logis, cermat, bervisi akademis, sistematis, dan analitis. Jadi artinya dalam menulis itu kita harus mempunyai daya kritis memang. Kalau kita sekedar dapat masalah, kemudian diomongkan dengan teman-teman yang di dekat meja kita, kalau guru misalnya, kalau teman satu kantor dengan teman kantor, gimana ini kebijakannya ini? Kok begini ya? Kok kita tidak setuju? Nah, itu artinya dia belum berpikir kritis secara akademis. Berpikir kritis secara akademis, kita tidak kuar-kuar di sana-sini, tetapi langsung ambil pena, ambil laptop, tulis. Jadi semua orang bisa baca, dan semua orang bisa memahami apa latar belakang kita menulis itu dan solusi yang kita berikan. Itu yang lebih penting. Karena kan orang lebih banyak biasanya, yang pengalaman saya, lebih banyak orang tuh bisa ngomong gitu ya, dalam suatu kebijakan, dalam suatu masalah pendidikan, misalnya kualitas pendidikan, dia bisanya ngomong, tapi menulis belum tentu bisa. Nah, ini kan lockdown itu kan sudah sering orang bicara lockdown waktu itu kan. Tapi saya ngambil sisi yang baru dari lockdown itu sendiri, mental kita yang lockdown. Jadi kalau orang bicara lockdown itu artinya bisa lockdown provinsi, lockdown kabupaten, lockdown suatu negara. Tapi itu orang semua sudah tahu lockdown yang seperti itu. Nah, saya mengambil sudut pandang yang berbeda dengan mengambil judul tulisan mental lockdown. Artinya bagaimanapun kita melockdown suatu masyarakat, tapi mental masyarakat itu sendiri yang tidak mau di lockdown, tidak mau mematuhi aturan yang dibikin oleh pemerintah dan pengambil kebijakan, lockdown itu selesai juga, tidak akan ada apa-apanya. Nah, itu yang saya kritik, itu yang saya beri solusi, itu yang saya tulis. Nah, itu maksud saya itu. Jadi artinya saya biasanya ide itu bisa dari membaca tulisan, bisa dari omongan orang, ya, bisa dari diskusi dengan orang, dan lain sebagainya. Dan membuat paragraf ini tidak 1 jam 2 jam ini. Kalau nggak salah, lama juga saya memikirkan apa sebenarnya yang harus saya tulis di dalam paragraf pembuka. Sehingga saya teringat YouTube, Bill Gates, ini ada Bill Gates di baris terakhir ini ada Bill Gates. Ini saya ambil dari YouTube tahun 2015 bahkan. Dalam suatu presentasinya berjudul The Next Outbreaks We Are Not Ready. Jadi si Bill Gates ini sudah memprediksi di dalam YouTube itu bahwa kalau ada terjadi pandemi berikutnya setelah tahun 2015, Ebola dan sebagainya itu, setelah itu maka kita tidak akan siap untuk itu. Dan itu terbukti. Nah, jadi saya akan ngambil sisi ilmiah dari situ. Dan memang kita kalau sebagai seorang penulis itu memang harus banyak diskusi, banyak menonton, banyak membaca. Artinya menonton YouTube yang memang berkenaan dengan pendidikan dan tema-tema kepenulisan kita, gitu ya. Sehingga kita pada saat kita mau menulis suatu tema, kita langsung connect. Oh, saya pernah baca ini, saya pernah menonton ini, saya pernah diskusi ini dengan teman. Jadi dia bisa langsung menjadi bahan paragraf pembuka kita atau penutup atau dan lain sebagainya. Saya karena memang suka menulis, jadi
walaupun latar belakangnya ada pendidikan, ada ilmu komunikasi dan sebagainya, apapun yang terasa oleh saya biasanya langsung saya tulis. Contoh seperti ini tentang politik, tidak hanya tentang melulu tentang kebijakan pendidikan dan sebagainya. Ini tentang politik. Nah, saya menulis tentang politik, saya tuangkan dalam bentuk tulisan sehingga semua orang bisa baca apa yang saya tulis. Oke. Nanti kalau ada yang mau bertanya atau berdiskusi silahkan saja. Saya agak cepat karena ini memang materinya banyak ya. Jadi saya singkat-singkat saja. Nah, ini misalnya cara membuka suatu artikel ilmiah. Jadi judul menarik, paragraf menarik, paragraf awal maksudnya, paragraf pembukaan, kemudian isi sesuai dengan judul. Itu di sorbu plastik tuh. Judul yang di Yang atas di- itu, misalnya saya tulis benang kusut pendidikan, sebuah perbandingan. Ya, jadi saya mencoba membuka dengan kalimat yang dikutip dari Gunawan Muhammad, sastrawan. Jadi begitu caranya kita menulis suatu artikel. Kita harus memikirkan apakah kita harus mengutip punya orang lain atau kita menggunakan pengalaman kita. Yang di bawah ini pengalaman. Entah ini pengalaman saya sendiri atau pengalaman orang yang pernah bercerita kepada saya. Jadi artinya yang namanya tulis itu tidak melulu harus pengalaman kita sendiri. Yang jelas ini yang saya nulis gaya menulis bercerita pengalaman suatu waktu. Gaya pembukaan juga. Judulnya birokrasi ala preman. Jadi orang tidak bisa menebak apakah ini pengalaman saya pribadi, tapi setidaknya orang sudah menyangka bahwa ini adalah pengalaman saya. Padahal belum tentu. Belum tentu juga. Oke. Itu judul-judul yang nih. Judul yang berikutnya politik santun dan fastabikul khairat. Saya mencoba memberikan kritikan sekaligus solusi, sekaligus membuka wawasan atau view bagi orang yang suka membaca tentunya ya. Kalau orang yang tidak suka membaca, nggak akan bisa kita buka dengan suatu tulisan. Jadi membuat intro ini sangat penting sekali, paragraf introductions ya. Harus menghubungkannya dengan pola pikir khalayak, kemudian kita harus memulai dengan hal-hal yang mengejutkan. Misalnya kita menulis dengan paragraf pembuka. Di suatu tempat, ya, anak putus sekolahnya sangat tinggi. Mengambil keterangan dari Jawa Pos, atau mengutip Jawa Pos, bahwa dewasa ini angka kemiskinan terus naik. Sementara kita nonton di TV, misalnya orang mengatakan angka kemiskinan itu menurun. Nah, ini ada terjadi silang sengketa, silang pendapat. Kita tulis itu. Menurut Jawa Pos begini, tetapi kita coba hubungkan. Itu saja. Jadi mencari ide itu, ini yang tadi nih, yang celaka 12 tadi. Ini yang lain. Sikap mental, tulisan lama, tulisan jadul sekali. Jadi mungkin aktual juga sudah tadi saya bahas. Seminar. Nah, artikel ini bisa macam-macam dia. Bisa artikel eksposisi, ya, atau menggambarkan, atau memberikan pengertian. Artikel informatif, yaitu artikel yang memberikan informasi atau tuntunan. Artikel pariwisata, yang bagaimana itu? Kita menulis mengenai perjalanan pengalaman kita berwisata ke suatu tempat. Itu namanya artikel pariwisata. Ya, nanti saya tunjukkan contohnya yang pernah saya tulis. Artikel inspirasi, ya, misalnya kita menulis tentang suatu tokoh tertentu yang menginspirasi atau anak-anak di pedalaman tapi dia berprestasi, itu kan adalah suatu artikel inspirasi dan sebagainya. Oke, gaya penulisan itu biasanya akan lahir apabila kita sudah sering menulis. Jadi tidak ada orang yang bisa menemukan gaya penulisnya apabila belum pernah menulis. Oh, saya mau gayanya gaya santai, gaya sedikit ilmiah, gaya sedikit kocak, gaya sedikit lucu, gayanya leneh. Itu hanya akan kita
dapati setelah kita sering menulis, oh rupanya saya ini lebih sering membuka dengan kutipan orang. Oh rupanya saya ini lebih mengarah kepada artikel yang bahasanya ilmiah, yang mengenai pendidikan. Nah, itu gaya itu akan kita dapatkan sendiri seiring pengalaman kita menulis. Oke. Jadi apa artinya? Mulai dari sekarang. Karena menulis itu tidak sulit. Kata Arswendo Atmowiloto, menulis itu tidak sulit apabila dimulai. Dia akan sulit apabila tidak pernah dimulai. Ya. Mempelajari teori, menulis baru praktek, boleh. Ya. Atau menulis dulu, baru teorinya bisa belakangan. Karena kita bisa belajar dari menulis kita sendiri. Saya pernah menulis dulu misalnya 5 halaman, 6 halaman. Kemudian yang di publish oleh Surat Kabar itu, saya coba bandingkan yang saya kirim dengan yang dipublish. Saya bandingkan, rupanya banyak perubahan-perubahan paragraf, bahkan ada paragraf yang hilang, ada kata-kata yang dipotongnya. Berarti sudah terjadi proses editing di sana. Kita belajar. Pada saat menulis berikutnya tentu, oh itu nggak perlu, karena kayaknya udah terlalu diulang-ulang. Itu artinya kita belajar. Jadi kalau pas dimuat, kita baca lagi original kita gimana, yang dipublish bagaimana. Itu namanya proses belajar. Jangan pas dimuat langsung kita terima gitu saja, kita tidak belajar dari sana. Kenapa? Karena tidak tahu apakah yang dimuat itu yang benar-benar kita tulis itu, atau memang sudah ada perubahan. Yang paling penting. Oke, ini yang tadi. Udah. Ini bahasa dan jam karet. Judul yang lain ya, sangat lama sekali. Oke. Mungkin kalau ada yang mau bertanya dulu sebelum masuk ke yang lain, karena kalau ini dibahas khusus sebenarnya panjang ya, lama. Karena kita akan masuk ke esai sedikit nanti. Masuk ke esai sedikit. Jadi silakan dulu kalau ada komentar atau bagaimana. Sebelum Ya, kita masuk ke... Ini langsung pertanyaan Pak Andi. Gimana bagusnya? Hostnya bagaimana? Atau saya ke esai dulu? Enak semuanya aja Pak. Oh semuanya aja dulu. Oke, boleh. Nanti Semuanya dulu ya. Berarti Bapak Ibu simpan dulu ya. Bapak Ibu simpan dulu pertanyaannya. Kalau ada yang merasa terasa yang kurang pas nanti baru kita diskusikan. Saya share yang berikutnya. Esai. Ini esai. Menulis esai itu tidak terlalu jauh beda ya dengan menulis artikel. Cuman dia, begini kalau esai. Ya, kalau esai itu dia akan kalau esai itu adalah karangan berbentuk prosa tentang suatu masalah atau topik dari sudut pandangan subjektif penulis. Juga sama dengan artikel tadi, tidak ada bedanya. Cuman dia akan memulai dari faktual, gagasan, meyakinkan, mendidik, memecahkan masalah, menghibur. Itu ciri-cirinya. Nah, jadi kalau opini tadi merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Oke. Esai tidak jauh berbeda dengan opini, sudah saya jelaskan, sama-sama non-fiksi, kemudian sifatnya subjektif, kebebasan tema, kemudian argumentatif, membutuhkan referensi. Di sini sedikit beda dengan artikel ilmiah populer. Kalau artikel ilmiah populer boleh saja tidak membutuhkan referensi sama sekali. Ya. Murni tulisan kita dari awal sampai akhir, boleh. Kita mencantumkan referensi, boleh. Nah, maka dia akan masuk kategori esai. Jadi esai ada bersifat narasi, bercerita saja, kemudian ada deskripsi, persuasi, kritik, reflektif, dan analisis.
Kemudian kalau di dalam esai itu bahasa cenderung informal. Nilai artistik dalam tulisan relatif lebih ditonjolkan, kemudian bisa mendalam sampai bertutur santai dan komunikatif. Interdisiplin ilmu konstruktif acak. Artinya kita bisa membahas tentang apapun yang kita mampu tulis, tidak mesti sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu kita, interdisiplin ilmu. Oke. Karakteristik esai bentuknya prosa, singkat, memiliki gaya berbeda, selalu tidak utuh, memenuhi keutuhan penulis, bersifat personal. Oke. Ada esai yang berbentuk personal, ada yang persuasif. Jadi judulnya begini ya, kalau yang tentang personal, tulisan tentang pengalaman pribadi, penggunaan Facebook, itu berarti kita menulis tentang personal essay. Tapi kalau kita menulis tentang bahaya TV untuk anak-anak, bahaya gadget untuk anak-anak, misalnya itu arti persuasif. Kita akan mengajak pembaca untuk tidak menggunakan gadget, tidak menonton TV. Nah, tapi kalau kita menulis mengenai cara masak-memasak, misalnya itu how to essay, atau cara mengoperasikan suatu alat pembelajaran tertentu. Itu namanya kita menulis how to essay. Yang lain misalnya kita akan membahas misalnya mengenai tentang keuntungan dan kelebihan belajar dengan basis PBL. Itu berarti kita compare and contrast. Tulisan tentang manfaat yang akan dirasakan jika keseimbangan alam terjaga, cause and effects. Atau misalnya apabila anak belajar daring, maka kualitas kependidikan kemungkinan akan menurun. Itu namanya cause and effect. Oke. Kalau dari segi bentuk. Nah, kalau dari judul yang saya tampilkan ini, Bapak dan Ibu, ini saya muat di EduPers, bukan Edusiana, belum Edusiana, masih EduPers. Kira-kira ini jenis esai apa? Ini adalah deskriptif, ya, karena saya mencoba menggambarkan suatu tempat, supaya pembaca bisa membayangkan apa yang saya tulis itu persis dengan apa yang saya ketahui. Itu namanya kita menggambarkan. Jadi kalau kita menulis tentang indahnya Gunung Merapi, indahnya danau, itu berarti kita menulis mengenai deskriptif. Oke. Nah, ini dia yang saya sebut tadi, contoh esai deskriptif itu. Kalau ada yang suka jalan-jalan, ya, kalau berjalan-jalan orangnya, apa salahnya ditulis di dalam bentuk sebuah esai. Bukan seperti sekarang ini lebih suka di videokan ya, karena lebih mudah memang kalau di videokan itu tidak membutuhkan pikiran yang lebih banyak. Tapi dia bagi guru tidak ada angka kreditnya. Kalau dalam bentuk video begitu saja ya hanya sekedar disimpan, hanya sekedar hiburan dan hanya sekedar menonjolkan kemana kita jalan kepada orang lain. Nah, kalau ini saya pernah menulis mengenai pesona alam Makaroni Mentawai. Ini artinya yang jalan-jalan tadi, ya. Karena saya pernah ke sana, kemudian supaya orang lain pun bisa menikmati apa yang saya rasakan walaupun tidak pernah ke sana dengan membaca tulisan yang saya bikin. Itu yang namanya esai deskriptif. Nah, kalau ini dia mencoba menulis mengenai pembelajaran. Ini kebenaran ditulis oleh salah satu teman saya yang dari Makassar. Dia menulis mengenai penerapan blended learning pada pelatihan extender terpadu di era pandemi COVID-19. Ini juga esai karena dia mempunyai referensi-referensi di sini. Dia mempunyai referensi tertentu di sini. Oke. Jadi kalau esai itu sistematikanya judul, kemudian nama penulis tentu, pendahuluan, penghubung, intro dengan isi. Ya, intro dengan isi itu harus ada, jangan sampai tiba-tiba masuk ke isi.
Ya, harus ada dulu pendahuluan yang menarik. Kemudian ada isi tulisan, ya, uraian beberapa paragraf, mungkin 5, 6 paragraf, ya, atau 4 paragraf, kemudian baru penutup. Biasanya berupa kesimpulan atau ajakan berbuat sesuatu. Oke. Memilih topik, nah itu sudah saya jelaskan di opini tadi, bagaimana cara kita memilih topik. Memilih topik itu sebenarnya apa yang kita rasakan saja, apa yang perlu kita tulis, apa yang menurut kita kurang seret, yang perlu diketahui oleh khalayak banyak. Kita uraikan dalam bentuk tulisan. Ya. Nah, baru setelah itu, setelah kita dapat topik, kita mulai buka laptop. Kalau untuk zaman sekarang kan laptop. Kita mulai buka laptop, kita tulis langsung. Tulis saja apa yang ingat oleh kita. Jangan pedulikan dulu nyambung tidak nyambungnya dengan paragraf sebelumnya dan sebelumnya. Nah, setelah kita menulis full, kita diamkan. Istirahat kita, kemudian kita diamkan beberapa jam atau bahkan sehari sampai kita mood kembali. Baru kita lihat, pasti akan banyak nanti kata-kata yang tidak sesuai, kok di sini kata ini. Kemudian ada paragraf yang tidak pas, kemudian ada mungkin isinya, loh kok tidak sinkron dengan judul, akan banyak kita temukan. Tapi kalau langsung dikoreksi saat itu juga, rasanya pasti akan nyambung aja semuanya. Ya, karena baru kita tulis. Kita belum press waktu itu untuk mengedit atau proofreading punya kita sendiri. Oke. Jadi artinya dia harus ada ini, pengendapan dan editing. Ini metodenya kalau dalam penulisan itu biasanya. Ada pengendapan dan editing. Supaya kita tidak terburu-buru. Jangan pula terlalu ditunda-tunda. Tapi ya. Setelah selesai baru kita kirim ke media massa. Oke. Nah, ide. Orang kan sering berpikir, saya ini nggak punya ide untuk menulis. Ide banyak sekali. Ini bisa dari bacaan, bisa dari pengamatan yang saya ceritakan tadi, bisa dari pengalaman, bisa dari pendapat kita, pendapat orang lain, bisa dari obrolan. Kadang-kadang kita mendengar obrolan orang lain, oh iya juga ya. Nah, ini bagus juga untuk jadi topik tulisan, misalnya begitu. Bisa dari perasaan, bisa dari keinginan kita, bisa dari tontonan yang saya jelaskan tadi. Jadi banyak sekali ide. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada ide, mungkin bukan tidak ada ide, mungkin dia malas memikirkan ide. Nah, itu aja. Jadi kita mulai dari menggali ide, menguji ide, referensi, kita mulai cari baik itu videonya, tulisannya, bukunya, pendapat orang lain, kemudian menulis intro. Nah, menulis intro sangat penting. Dia tidak mengatakan menulis intro, menulis isi. Ya. Tapi intro, karena kalau sudah ada intro, pasti masuk ke dalam isi. Baru layak dimuat. Itu yang esai. Oke. Yang paling penting adalah kita harus mengaktualkan ide tersebut dan bergunakan ide penulis tersebut bagi publik. Itu yang paling penting. Ya, di samping tentu kita dapat value edit-nya tadi sebagai angka kredit. Kemudian kita harus mengembangkan ide tersebut. Kita harus ketahui juga apakah tulisan itu pernah ditulis orang lain apa tidak. Jika pernah, temukan sudut pandang lain. Seperti saya tadi contohkan, mengenai mental lockdown itu kan sudah sering banyak orang menulis tentang lockdown. Tapi saya cari sudut pandang yang berbeda, yang belum pernah orang lain tulis. Yang kira-kira media massa tertarik dengan ide kita itu. Oke. Ya, referensi, sudah saya jelaskan dari awal. Tuliskan saja apa yang kita pikirkan. Jangan berharap langsung membuat tulisan yang bagus. Jadi tidak ada itu. Saya pertama kali menulis saja itu langsung hilang 4-5 paragrafnya itu. Entah kemana. Tapi dimuat. Tapi artinya ada campur tangan redaksi dalam tulisan kita itu. Pada tahap awal-awal pasti akan banyak sekali campur tangan redaksi. Karena dipastikan akan banyak yang kurang pas atau tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis-penulis yang sudah berpengalaman. Tetapi kalau kita tidak pernah memulai dari yang tidak pernah bagus sekalipun, ya maka tidak akan pernah perfect. Ya. Jadi tidak ada awal yang bagus. Mungkin sama dengan itu tadi. Oke. Ini menulis intro.
mengutip dari koran, mengungkapkan pepatah, ungkapan, pendapat orang lain, itu dalam rangka membuat catchy introduction. Catchy introduction itu adalah introduction yang menarik, yang menggugah selera orang untuk membaca. Itu namanya catchy introduction. Okay. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, ya, bagaimana membuat introduction. Nah, ini mungkin introduction-nya yang akan saya bacakan di sini. Bapak Ibu juga bisa baca sendiri. Introduction-nya, seorang profesor psikologi dari Universitas North Carolina, Kate Payne, di dalam presentasinya pada bulan Oktober 2020 dengan judul The Psychology of Inequality dan Political Divisions, menggambarkan bahwa ketimpangan dalam bidang ekonomi akan membuat orang mempunyai pandangan dan bertindak berbeda satu sama lainnya. Jadi saya ingin menghubungkan judul itu dengan maraknya protes-protes tentang Omnibus Law waktu itu, kemudian dengan isi bahwa setiap orang itu pasti akan punya pandangan yang berbeda. Tergantung nilai ekonominya apa, dan politik kecenderungan politiknya apa. Masyarakat tentu akan memandang hal yang berbeda, pengusaha akan memandang yang berbeda, pemerintah akan memandang hal yang berbeda. Nah, menyatukan yang berbeda itulah solusi dari kita, yang kita tulis di bawahnya. Tentu kita punya referensi untuk itu. Mungkin ini sudah. Ini mungkin yang belum tadi yang sudah mungkin ya, Pak dan Ibu. Mungkin itu saja untuk mempersingkat. Nah, ini judul yang lain dari sebuah esai. Saya memuat waktu itu tulisan Dr. Salahuddin MAG, dosen Makassar. Dia bercerita, naratif ini adalah narasi, dia bercerita. Ini adalah contoh dari esai naratif. Jadi dia hanya bercerita, kayak kita menulis cerita, kayak kita mendongeng untuk anak-anak sebelum tidur. Tapi bedanya kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, itu saja bedanya. Oke. Ini ya. Oke, mungkin itu quote-nya, quote yang terakhir. Oke, mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Silakan. Karena saya juga tidak tahu waktunya udah berapa lama tadi. Terima kasih Bapak Andi atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, saya persilahkan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya langsung dengan Pak Andi terkait dengan artikel dan esai. Saya persilahkan, bisa lewat chat atau langsung raise hand. Atau Bu ini ya, yang raise hand dari tadi Bu Riti dan Pak Mustafa mungkin. Saya persilakan Bapak Ibu. Atau mungkin ini ada pertanyaan di chat dulu Pak Andi dari Ibu Eka Apriani. Beliau kesulitan untuk mendapatkan ide dalam menulis dan juga takut salah dalam menuangkan tulisan gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang tadi sudah saya singgung, biasanya kendala orang dalam menulis, ya, terutama penulis pemula, itu adalah bagaimana mencari ide. Padahal sebenarnya ide itu ada di mana-mana. Seperti yang saya ceritakan tadi, bisa dari bahan bacaan, karena tidak mungkin orang yang menulis itu tidak pernah membaca. Artinya saya kalau dalam menulis sebuah artikel atau sebuah esai, pasti saya hubungkan dengan bacaan-bacaan yang sebelumnya. Jadi artinya apa? Kita harus banyak membaca sebelum menulis itu sendiri. Kalau kita sudah banyak membaca, kita akan mencoba merecall bacaan, tontonan, hasil diskusi kita, kemudian obrolan-obrolan orang di sekitar kita hubungkan dalam bentuk tulisan. Jadi kalau ide itu memang tidak akan muncul tiba-tiba.
Artinya kita harus agak sedikit merenung lah, agak berpikir kritis. Tadi kan itu katanya, kita harus berpikir kritis. Jadi kalau ada orang ngobrol, kita jangan ikut ngobrol. Begitu saja, tapi kita coba analisa. Dari sudut pandang mana kita menganalisa obrolan? Misalnya kalau guru-guru kan di ruang jam istirahat kan sering ngobrol tuh tentang sulitnya mengapakan anak-anak yang tidak mau belajar misalnya kan. Apalagi mengajak anak-anak belajar menggunakan gadget misalnya kan. Kita terima ikut saja nimbrung gitu kan. Tapi coba kita kritik. Mungkin ada sisi baiknya di sana, kemudian ada sisi kelemahannya di sana. Kita cari referensi dari lain. Supaya kita tidak gamang, kita cari referensi yang membahas tentang hal-hal seperti itu. Tentang gadget dan sebagainya. Ya. Jadi itu mungkin Bu, kalau misalnya ide itu kita, gimana saya mengatakannya itu ya, kan ide itu adalah bukan suatu materi yang bisa diberikan begitu saja ya. Tapi kita memang harus berpikir, istilah orangnya itu refleksi diri lah, merefleksikan diri supaya kita bisa menemukan ide. Ya. Kalau saya biasanya kalau menulis itu, kalau kita mendengar sesuatu yang agak aneh atau ganjil, pendapat, ide, gagasan masyarakat misalnya, atau tontonan, atau bacaan yang agak sedikit ganjil, aneh, saya akan mulai refleksi diri dulu. Dari sudut mana akan saya mulai. Ya, akan dari sudut mana saya ngambil sudut pandang untuk memulai menulis. Oke. Mungkin itu Bu, jawaban saya. Ya. Karena tadi Semoga juga sudah bisa, dibahas. ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Eka Apriani. Kemudian ada pertanyaan lagi, atau mungkin saya ada yang ingin bertanya langsung dengan Pak Andi. Saya persilakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Ini Bu Riti dan Pak Mustafa yang dari tadi raise hand, mungkin ada yang, silakan Bapak Riti dan Ibu Riti ya. Ibu Riti dan Pak Mustafa. Atau dari kolom chat ini Pak. Dari kolom chat ini Pak Ega. Dari Pak Ega Suherman. Cara agar penulisan artikel tidak plagiat. Bagaimana Pak? Plagiat itu kalau kita mengambil kata-kata orang lain, ya, kemudian bisa plagiat dalam bentuk gagasan. Ya. Jadi ada dua, plagiat dalam bentuk gagasan, artinya kita ambil gagasan orang itu, kemudian kita tulis seolah-olah itu tulisan kita, kemudian kita ambil penuh kalimat orangnya tanpa mengutip nama orangnya. Jadi yang pertama untuk menghindari plagiat, kalau memang kita akan mengambil tulisan orang itu, kutiplah kata-katanya, kutiplah idenya, tetapi bikin referensinya. Itu dipastikan tidak plagiat. Atau kita misalnya punya ide yang hampir sama. Kalau punya ide yang hampir sama, tentu kalimatnya tidak akan sama persis. Kita tentu akan mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan gaya bahasa yang lain dalam menuliskannya. Itu tidak akan terrecord sebagai plagiat. Sekarang ini zaman sudah canggih, Bapak dan Ibu. Biasanya tiga kata saja berdekatan yang sama dengan tulisan orang lain, maka dia akan terrecord sebagai plagiat. Itu ada sistemnya langsung, biasanya menggunakan software yang bisa melacak itu. Jadi tulisan di seluruh dunia apabila sudah diposting ke dalam bentuk digital, dia akan terbaca oleh sistem itu. Nah, apabila kita menulis kata yang sama saja berdekatan, saya mau pergi misalnya. Itu sudah
terrecord plagiat. Jadi artinya kita jangan menulis persis sama dengan orang itu. Yang kita ingin tiru itu misalnya. Ya, saya paham bahwa menulis itu biasanya akan meniru dulu. Ya, pasti kita akan meniru dari orang yang sudah biasa menulis, apalagi kita pemula. Enggak apa-apa. Kita tiru orang itu, tetapi yang kita tiru itu adalah bagaimana cara dia mengemukakan idenya. Atau bagaimana cara dia membuka kalimatnya. Nah, itu yang kita tiru. Bukan yang kita tiru habis kalimatnya, apalagi zaman canggih itu kan bisa copy paste begitu saja, tidak begitu caranya. Atau cara yang pertama tadi, tulis saja referensinya. Walaupun kita ngambil 3 paragraf itu tidak plagiat. Atau kita ambil idenya tidak paragraf. Walaupun itu kalimat kita, tapi ide dia, tapi kita tulis referensinya, itu tidak plagiat. Nah, jadi begitu caranya. Ya. Itu makanya tadi dalam penulisan artikel itu harus selalu dikatakannya ambillah sudut pandang yang berbeda. Walaupun judulnya sama, idenya sama, tetapi ambil sudut pandang yang berbeda dari apa yang sudah pernah ditulis oleh orang lain. Itu untuk menghindari plagiat. Baik, mungkin itu untuk yang plagiat. Ya. Jawaban saya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Ibu ternyata. Ibu Ega Suherman. Mohon maaf Ibu, saya pikir Bapak. Mungkin lanjut lagi Pak, masih di pertanyaan di chat ya. Bagaimana cara mengetahui judul yang mau ditulis itu sudah dibuat atau belum? Judul, tidak tahu kita tidak tidak bisa mendeteksi apakah judul itu sudah dibuat atau belum. Tetapi sepanjang kepenulisan saya, sepanjang saya sering menulis, kalau memang itu murni dari pikiran kita, tidak mengcopy dari orang lain, saya sejak tahun 2007 sudah sering menulis, kemudian beberapa kali tugas kuliah dan sebagainya. Itu tidak ada tulisan saya yang sama dengan orang lain. Kecuali kalau kita memang sengaja mengcopy orang itu ya. Jadi artinya mungkin saja gagasan itu akan sama, idenya mungkin mirip, tetapi judul tidak akan sama lah. Karena semua orang itu, makanya tadi setiap orang pasti punya gaya kepenulisan yang berbeda. Kalau Bapak dan Ibu pernah membaca cerpen atau novel, itu setiap pengarang itu pasti punya cara penulisan yang berbeda-beda. Andrea Hirata akan berbeda, kemudian NH Dini lain lagi cara membukanya, kemudian Suman HS lain lagi. Dia berbeda-beda, tidak ada yang akan persis sama itu. Jadi Ibu pede aja lah menulis. Mulai sajalah menulis judul Ibu, yang penting itu tidak copy langsung dari tulisan orang lain, tidak akan sama. Saya kira tidak akan ada sama. Ya. Dan kalaupun ada kesamaan, isinya tidak akan persis sama. Itu saja. Jadi tidak akan ada masalah. Yang penting kalau judul artikel itu harus dia catchy dia. Catchy itu artinya harus menarik, mencuri perhatian. Tadi saya sudah berikan contoh, misalnya kan kaya tapi pengemis. Ya, misalnya kemudian saya bikin judul yang lain, Aku dan Duit. Aku dan Duit itu singkatan sebenarnya dari ambisi, ya, ambisi, kerja keras, usaha, ya, duit itu kan doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Jadi itu yang saya tulis sebenarnya di dalam sebuah artikel. Itu sudah lama saya menulis artikel itu. Tapi kalau bagi orang yang baru membaca judulnya saja, dia akan tertantang, apa ini Aku dan Duit maksudnya? Nah, dia masuk paragraf pertama. Setelah masuk paragraf pertama, kita bikin pembuka yang lebih menarik lagi, dia akan masuk isinya. Semakin penasaran dia. Nah, gitu caranya. Biasanya akan dimuat di surat kabar hal-hal seperti itu. Itu sudah dimuat di surat kabar lebih dari 15 tahun yang lalu itu, yang judulnya Aku dan Duit. Jadi judul-judul seperti itu belum akan ada yang sama. Dan biasanya dewan redaksi dia akan punya, kalau kita ke koran yang sama ya, ke surat kabar yang sama, dia akan sudah punya file-file itu. Mana saja artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang sudah pernah dimuat dari edisi pertama sampai edisi
sekarang itu. Jadi dia tidak akan memuat tulisan yang sama di terbitan yang berbeda. Jadi artinya tidak ada artikel yang akan dimuat 2 kali, 3 kali, karena dia sudah punya ada file. Itu sudah sejak zaman belum digital dulu sudah begitu. Jadi sudah ada recordnya langsung. Tapi apabila kita tulis di misalnya satu tulisan, kemudian satu tulisan ini kita kirim ke 3 surat kabar, tidak ada salahnya, tidak ada masalah. Karena kan, tapi kita harus tunggu dulu. Tunggu dulu maksudnya kalau memang tidak terbit setelah 2 minggu, 3 minggu, kita pantau tidak terbit, kita kirim ke koran yang lain. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Artinya kita sudah menunggu. Kita kirim ke Kompas, nggak terbit. Setelah hampir 3 minggu, kita kirim lagi ke Republika. Nggak ada masalah. Itu oke, bukan berarti kita plagiat atau judul yang sama. Itu saja. Yang penting originalitas. Ya, tadi yang ditekankan adalah karakteristiknya adalah orisinil. Memang benar-benar pikiran kita, kemudian kita yang menulisnya. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak Ahmad Khairian. Untuk selanjutnya, ini Pak, masih terkait dengan plagiarisme. Berapa persen plagiarisme pada tulisan yang sudah kita buat sehingga bisa diterima oleh editor atau bisa dipublish gitu. Gimana Bu? Ulangi Bu. Saya kurang jelas. Dari Bu Dina Mardiana, berapa persen tingkat plagiarisme pada tulisan yang sudah kita buat sehingga pihak editor atau ya pihak editor bisa mempublish tulisan kita gitu Pak. Mungkin karena ya. Ya. Kalau dia bersifat essay itu kan banyak menggunakan referensi ya Bapak dan Ibu ya, kita pakai referensi, itu biasanya akan banyak persentasenya. Kalau kita di search oleh sistem, itu persentasenya akan banyak. Dan itu biasanya referensi tidak akan dimasukkannya ke dalam plagiat. Jadi kalau misalnya Ibu terrecord 40% merah, misalnya kan ada garis merahnya itu, maka dia tidak dimasukkannya ke dalam kategori plagiat karena itu referensi. Referensi itu pasti sama dengan penulis-penulis sebelumnya. Nah, yang akan terrecord plagiat itu adalah apabila tidak ada referensinya, tapi ide itu sama dengan punya orang lain dan kata-katanya persis sama dengan tulisan orang lain. Itu plagiat. Dan biasanya toleransinya di Turnitin, itu nama aplikasinya biasanya Turnitin. Kalau di perguruan tinggi bertaraf internasional biasanya sebelum submit atau sebelum mengumpulkan tugas-tugas tulisan itu kita akan disaring oleh Turnitin, itu biasanya 25%. Jadi toleransinya adalah 25%. 25% terrecord plagiat masih oke. Ya, lebih daripada itu sudah dianggap plagiat dan akan disuruh perbaiki biasanya. Itu saja. Iya, itu pertanyaan dari Bu Dina. Saya persilakan Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya langsung dengan Pak Andi. Masih belum ya. Ini satu lagi Pak, ada pertanyaan dari chat yang ditanyakan oleh Bu Mai Valinda. Terkadang apa yang menjadi ide saya menulis tiap hari tiba-tiba saja saya tulis baik yang hangat terjadi dari situasi, kondisi, atau yang menjadi pengalaman. Kadang tiba saja ide apa yang dilihat di depan mata. Apakah itu termasuk artikel atau esai? Ini juga dicontohkan Pak Andi. Contohnya saya jalan ke tebek patah payu. Ide saya keluar, saya tulis indahnya tebek patah payu itu. Nah, apakah itu berarti dia tergolong ke dalam naratif esai kalau dia
sudut pandangnya mengambil pengalamannya atau perasaannya pada saat jalan itu. Tapi kalau dia menggambarkan tempat dia pergi itu, tempat dia berada, tempat dia berjalan-jalan, berwisata, itu namanya descriptive essay. Karena referensinya kan di sana jelas, faktanya ada, ya, fakta. Itu kan sebuah fakta. Jadi dia essay. Tapi kalau misalnya yang opini itu dia sifatnya sangat lebih subjektif lagi ketimbang essay tadi. Bedanya di situ saja. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Mainin tadi. Ya, Pak, ini untuk mungkin saya bertanya ya, bagaimana caranya kita tulisan kita itu bisa diterima atau dipublis oleh media gitu ya, biar karena kita misalnya sudah nulis terus mungkin tulisan yang seperti apa yang biasanya itu mudah untuk dipublish gitu Pak. Apakah yang lagi ngehit gitu ya, fenomena yang lagi ngehit, ataukah apa, bagaimana? Mungkin punya saran untuk kami para penulis pemula Pak, untuk biar terbit tulisannya. Ya, Oke, saya kasih tips menulis di media massa. Yang pertama, kalau mau dimuat itu, tentu dia harus topiknya aktual. Ya, aktual bukan dalam arti topik itu selalu baru. Misalnya, kita dalam rangka memperingati Hari Kartini. Kita boleh saja menulis tentang dalam rangka memperingati Hari Kartini, itu kan sudah lama itu ya. Hari Kartini kan sudah lama itu. Artinya tidak aktual. Tapi yang kita tulis itu adalah isinya. Mungkin kita akan menulis dengan judul Kartini masa lalu dan sekarang. Artinya itu kan aktual. Walaupun yang kita tulis itu adalah menyangkut dengan sejarah yang sudah ratusan tahun yang lalu misalnya. Kita akan membahas mengenai Kartini sekarang. Kalau Kartini dulu misalnya inginnya itu membaca, rajin menulis, kemudian giat belajar. Tapi Kartini sekarang misalnya kan, kita lihat ibu-ibu misalnya kan hanya sibuk arisan, sibuk sana sini, posting sana sini. Nah, gini begitulah potret Kartini sekarang. Nah, bisa saja ibu nulis seperti itu. Nah, itu menarik tuh bagi media massa karena itu kan agak sedikit nyeleneh misalnya kan. Kemudian vaksin itu kan sudah lama 2019. Cuman kita ambil sudut pandang yang mana? Kan nggak mungkin kita membahas mengenai kebijakan vaksin lagi, tapi tentu kita ambil dari sisi misalnya kaitannya dengan program pendidikan. Sulitnya kita melakukan pendidikan di masa pandemi karena terganjal kebijakan ini, kebijakan itu, misalnya kemudian harus begini pada saat daring dukungan orang tua kurang, itu kan kita sudut pandangnya begitu. Kemudian setiap surat kabar itu sebenarnya mempunyai arah media atau tajuk. Ya, artinya setiap media itu ibu perhatikanlah kalau baca-baca Kompas misalnya. Kompas itu nasionalisme. Jadi arahnya yang kita tulis itu pasti yang membangkitkan nasionalisme, memperkuat nasionalisme, yang memperjuangkan nasionalisme di tengah masyarakat. Tapi kalau ibu baca Republika, agak kemana? Agak cenderung kepada misalnya yang berbau-bau humanisme, kemanusiaan. Gitu dia. Kalau kita baca lagi misalnya majalah Jawa Post, kan lain lagi. Ya, mereka itu punya tajuk sendiri-sendiri. Jadi kita harus memilih itu juga dalam menulis. Tapi kalau pendidikan, misalnya, itu setiap majalah itu pasti akan memuat tentang itu. Karena di dalam satu minggu itu, satu hari pasti dia akan menyediakan tentang topik tentang kependidikan. Ya. Tapi kependidikan yang bagaimana? Nah, itu tadi kecenderungan tajuk surat kabarnya. Kemudian struktur tulisan.
struktur tulisan memang harus tertata rapi kalau mau dimuat. Kita mulai dari judul yang baik, tadi sudah saya jelaskan, kemudian intronya juga harus menarik, isi, dan penutup. Penutup itu bukan berarti harus kesimpulan, tapi bisa saja kita bertanya, haruskah kita selalu begini? Tanda tanya, selesai. Itu kan sudah penutup. Artinya dibiarkan pembaca menjawab sendiri pertanyaan itu. Mau seperti itu atau mau berubah, kan itu. Kan tidak mungkin pula kita selalu mengatakan, oleh karena itu sebagai seorang pendidik kita harus merubah pola pikir kita dalam mengajar. Jadi artinya tadi di atas saya sudah menjelaskan tentang teknik-teknik mengajar sekarang yang cuman misalnya sembarangan saja, tanpa media, kemudian tanpa metode yang jelas atau masuk kelas, tanpa tahu apa ending dari mengajar, pokoknya habis jam, selesai masuk lagi, kan gitu ya. Oke, kemudian tulisan itu harus lugas, padat, kemudian argumennya jelas, mengejutkan, ya. Harus mengejutkan argumennya. Ya. Kemudian ada kebaruan, kontroversial, solutif. Jadi ada hal yang baru di sana. Walaupun dia sifatnya lama, sejarah tadi yang sudah saya jelaskan, tetapi dia harus ada perspektif yang baru di sana. Kemudian tulisannya jangan bertele-tele. Jangan ambil panjangnya aja. Karena yang surat kabar itu biasanya 1000 sampai 200 kata saja. Kutipan harus jelas, jangan terlalu banyak kutipan. Jangan kutipan aja isinya gitu ya. Dalam setiap paragraf ada kutipan gitu kan. Itu kapan lagi kita menulis yang orisinalnya. Oke. Kemudian benar-benar mengekspresikan gagasan penulis. Oke. Jadi itu tipsnya, Ibu, yang bisa saya berikan. Ini mungkin bagi Ibu susah untuk dicerna, karena ini kan teori yang saya berikan. Ibu akan tahu kalau sudah mulai menulis. Setelah mulai menulis, betapa susahnya nanti mencari judul yang menarik, betapa susahnya nanti membuka paragraf yang baik. Nah, disitulah nanti baru Ibu benar-benar tertantang untuk menulis. Tapi itu untuk sekali dua kali saja. Selebihnya akan ketagihan. Oke, mungkin ada yang lain? Ya, terima kasih. Untuk Bapak Ibu penanya mungkin monggo saya persilahkan. Kalau tidak ada, ini saya tutup. Mungkin ada Bapak Ibu? Tidak ada sepertinya. Ini ada ini Bu. Bagi pemula saya sebagai guru dapat menulis materi seputar apa saja Pak. Banyak sekali guru Bu. Misalnya Ibu mendengar kebijakan. Saya kemarin menulis tentang menghapus sejarah. Judul tulisan saya itu menghapus sejarah. Karena apa? Saya mendengar kebijakan Mas Menteri mau menghapus sejarah. Maka langsung saya jadikan itu tulisan, menghapus sejarah. Pembuka paragrafnya saya masih ingat adalah bahwa sejarah itu penting untuk dipelajari untuk membandingkan kondisi masa lalu dan dijadikan pelajaran bagi masa depan. Nah, itu. Kemudian sekonyong-konyong ada kebijakan mau menghapus sejarah walaupun itu tidak jadi. Yang saya kritik adalah bagaimana cara menghapus sejarah. Menghapus masa lalu itu bagaimana? Saya sebenarnya masa lalu saya misalnya mau dihapus bagaimana? Masa lalu jelek misalnya, masa lalu jelek saya itu mau dihapus bagaimana? Tidak bisa. Yang bisa itu diperbaiki. Nah, itu yang saya tulis di dalam artikel itu. Jadi kalau misalnya Ibu bertanya seputar apa saja, seputar apapun, seputar pembelajaran, seputar anak didik, seputar kebijakan tentang pendidikan maksudnya, seputar obrolan orang masyarakat mengenai kependidikan. Kan perspektif guru dengan perspektif orang tua murid itu akan berbeda. Coba Ibu ambil perspektif orang tua mengenai vaksin anak didik, apa pendapatnya? Pasti beda itu dengan perspektif guru dan perspektif pemerintah. Kita tulis juga itu.
Banyak sekali. Tentang pembelajaran, tentang efektivitas media pembelajaran. Pendidikan cakupannya sangat luas, sangat banyak sekali. Kemudian ada yang bertanya juga ini satu, apa yang dimaksud dengan reportase? Tadi memang ada press release, ada reportase, ada editorial. Nah, itu sebenarnya pada kesempatan yang berbeda-beda bisa saya jelaskan, tetapi untuk secara singkatnya, bahwa reportase di sini adalah semacam tulisan yang mengiklankan diri, sama dengan editorial. Sama dengan yang advertorial. Advertorial itu adalah iklan, yang mengiklankan diri. Reportase itu misalnya kita menulis mengenai program baru kita di sekolah, maka kita tulis tentang itu di dalam suatu surat kabar. Kita memperkenalkan English Club di SMA dengan program drama, seni tari, debat, dan sebagainya. Program ini akan sangat menarik dan sangat diminati oleh peserta didik. Misalnya isinya akan seperti itu secara intinya. Itu adalah reportase. Dan program ini didukung oleh semua stakeholders, bla 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 bla. Itu namanya reportase. Nah, itu reportase. Kalau press release beda lagi. Press release adalah sesuatu yang sudah terjadi. Misalnya ada pelantikan kepala sekolah, kita tulis pergantian kepala sekolah SMA 1. Bapak ini diganti oleh ini, yang latar belakangnya ini, yang dulunya di sini, yang ini pindah ke sini. Banyak kenangan yang bersama Bapak ini, tapi visi Bapak ini tidak kalah kerennya dengan yang akan pergi. Itu saja, itu adalah press release. Artinya kita memberitahu publik atau halayak tentang yang sudah terjadi. Beda dengan reportase yang sedang terjadi untuk diiklankan. Itu saja. Mungkin yang lain? Bu Fitriana, sebaiknya tentang pendidikan aja, Bu. Tentang pembelajaran daring begini dari awal tidak ada. Boleh, boleh. Mau tentang apa saja. Oke. Ya, monggo silakan, saya silakan untuk Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, masih mungkin apa yang ingin di-sharekan dengan Pak Andi. Ya. Kalau bagaimana cara masuk ke Edosiana dan punya akun, itu nanti narasumber yang pertama tadi ya, Pak Adan ya, yang akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara masuk ke Edosiana. Oke. Kalau masih ada silakan Bu. Tapi yang penting itu adalah mulai menulis. Yang paling penting itu adalah mulai menulis. Jadi untuk itu, kalau seandainya ini tidak ada pertanyaan lagi, kemudian bisa kita katakan done untuk hari ini, maka saya ingin menantang Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini untuk menulis reportase yang mudah saja, reportase. Ya. Reportase mengenai Edosiana. Ya, mengenai Edosiana dan mengenai kepenulisan tantangan-tantangan kepenulisan di masa-masa yang akan datang. Ya. Jadi itu harus Bapak Ibu kirim ke admin nanti atau ke siapalah namanya, ke operator, kemudian nanti akan saya cek sampai di mana nanti Ibu berani menulis. Karena tadi pertanyaannya masih seputar plagiat, kemudian bagaimana cara mencari ide. Ya itu cara mencari ide itu menulis apa yang langsung kita pikirkan, langsung duduk di depan komputer dan laptop. Kemudian kalau plagiat itu setelah kita menulis, kalau kita belum pernah menulis, bagaimana kita tahu seberapa jauh kita plagiat? Ya. Kalau bertanya sih boleh saja, tetapi plagiat itu kan artinya adalah nomor butir yang ke-10 kalau bagi saya. Yang pertama itu adalah memulai menulis. Kan gitu. Oke, itu saja Bapak dan Ibu. Ya. Kalau masih ada atau bagaimana, saya kembalikan ke host. Ya, Bapak yang Ibu. tadi jangan lupa, ya host, jangan lupa yang tadi menulis reportase tentang Edosiana. Jadi Bapak Ibu, untuk yang terakhir di
dikasih tugas ya, tantangan oleh Pak Andi untuk menulis reportase terkait Edusiana dan tantangan kepenulisan di masa yang akan datang. Karena kalau di PNS, insya Allah kalau artikel, kita menulis artikel itu nilai kreditnya adalah 2, 1,5, atau 1. Gitu ya Pak. Tergantung sama kita dimuat di mana. Kalau daerah 1, nasional biasanya 2. Ya. Ya. Baik, insya Allah itu bisa nambah angka kredit kita, Bapak Ibu. Mungkin untuk yang terakhir, Pak Andi, untuk menutup kegiatan kita, closing statement dari Pak Andi. Ya, closing statement dari saya, mulai menulis dari sekarang. Jangan pernah ditunda-tunda lagi. Baik, Bapak Ibu, jadi closing statement dari Pak Andi menulis dan menulis lagi, gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan hari ini. Semoga apa yang sudah diberikan ilmunya, belajar bareng dengan Pak Andi hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan jangan lupa untuk tantangan dari Pak Andi bisa kita kita betul-betul tulis gitu ya Bapak Ibu. Baiklah, dari saya untuk yang terakhir mungkin dari Pak Adan ada yang mau disampaikan. Oke, Bu. Mungkin nanti jangan lupa foto bersama aja, Bu. Oh ya. Ya, berarti foto ya. Ini Pak Mustafa masih raise hand, baru kelihatan mukanya. Silakan Bapak Ibu untuk kita foto bersama. Silakan bisa diaktifkan videonya ya. Ya, ini yang ngambil Pak Adan apa? Ibu aja, Bu. Ibu aja. Oh ya. Oke. Bapak Ibu, ini saya foto ya. Bentar. Ini bentar Pak, error. Ya, untuk yang slide 2. Ya, sebentar. Yang slide 2, Bapak Ibu. Yang ketiga. Ya. Baik, Bapak Ibu sudah
Insya Allah sudah semua. Saya akhiri untuk pertanyaan terkait dengan Edusiana nanti lewat grup Di ini grup Pak. aja, Bu. Ya, nanti kita konsultasi di grup aja. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama Saku Satal dan Edusiana. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu boleh meninggalkan